Halo, gue Oda dari Jakarta. Gue Reiko dari Jakarta. Impresi lo gimana? Impresi gue so far sangat menyenangkan dan sangat seru. Impresi gue juga cukup seru sih nonton Bill Indrajaya bawain Beatles. Dan secara sound juga ini proper banget menurut gue. Soundnya keren dan memuaskan banget sih secara sound. Thank you. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, Your Trusted Pro Audio Partner. Nah, sekarang saya ada di H-1 Java Jazz Festival 2026 di Nice Peak 2. Dan ini saya menghadap di Hall 9. Di mana Hall 9 ini ada 9A, 9B, 9C. 9C itu Erafone Hall, 9B nanti Zurich Hall gitu ya. Kemudian di 9A Telkomsel Hall gitu ya. Jadi ini hall yang lebih sedikit kecil-kecil tapi lumayan proper karena memang dia multifunction room yang ceiling cukup tinggi, kemudian absorbernya lebih ada, karpet dibanding dengan main stage-nya hall 1 2 dan juga yang kedua ada hall 3A. Tapi itu kan expo hall sehingga less acoustic treatment. Seperti apa riders, demikian juga checklist equipment yang dipasang di setiap hall-hall ini, ikuti Pak Lurah Promedia, kita grebek supaya kita bisa belajar bersama how to set up Java Jazz Festival dalam konten Beser Bedah Konser Cus. Halo netizen se-Indonesia Raya, wah saya masih dengan Yosua dari Pro Media Innovative Solution Channel, Your Trusted Pro Audio Partner. Dan sekarang saya lagi sama Andi, Pak. Andi siapa? Andi Pratana. Andi Pratana, tadi dia sound engineer dari The Overtune. Overtune. Betul. Ini keren banget, tadi gambar-gambar nanti saya tunjukin ya gimana dia mixing. Tung! Nah kayak gitu. Gila, ini unik dan menarik. Ya. Kamu sering mixing pakai laptop doang gini? Iya, ke laptop. Kadang malah pakai iPad aja, Pak. Remote aja langsung. Kalau iPad masih lebih mending, maksudnya kan tablet gitu. Iya, betul. Tapi apa nggak repot gitu loh kamu pakai? Iya, biasanya sih malah kalau biasanya emang pakai laptop, pakai mouse sih biasanya. Ini lupa bawa mouse jadi ya gitu. Pegel sih tadi lumayan. Ini kelas konser di Java Jazz Festival Hall 3A Sosro Hall. Tapi dia mixing bener-bener tangannya mungkin itu bisa kaku kayak gini, bisa kram gitu ya. Gitu. Lumayan nih, Pak. Berasa sampai sekarang, Pak. Kalau tur di Overtune juga sering kayak gitu nggak? Bawa? Iya, karena kita bawa sistem, Pak. Bawa mixer sendiri. Iya. Boleh di-spill dikit aja. Jadi kamu nyampainya yang kamu remote ini dari mixer apa di depan? Pakai wing rack, Pak. Pakai wing rack, which is racknya pakai Ya, bawahnya DL? wing rack. Enggak pakai DL. Input jadi lokal, input langsung dari tambahannya inputnya pakai DN yang 48 berapa gitu, Pak. Yang 16 out itu. Oh, yang 16 oh Iya. gitu. Jadi total yang masuk itu cuma berapa channel yang kamu bawa? Kalau buat Overtune yang tadi cuma 29 channel sih, Pak. Cuman 29 channel. Betul. Dan kamu everything mixing di situ. Yes. Gitu. Selain pakai Mac, pakai iPad, pernah pakai apa lagi? Ya, pakai konsol sih kalau lagi nggak bawa sistem sama yang lain gitu. Pernah juga nggak bawa konsol kecil yang ditenteng gitu dibawa Oh, gitu enggak, ininya? enggak, Pak. Kita Nggak pernah ya? seringnya Oke, bawa yang rek-rek oke. gitu doang sih. Oke. Keren banget. Jadi netizen ini jadi sebuah inspirasi buat engineer, buat netizen se-Indonesia Raya bahwa we can do everything sebetulnya gitu. Iya. Cuman memang tingkat kesulitannya akan sangat tinggi sekali. Bayangin tadi Andi sampai mixingnya saya sampai ngelirik-ngelirik terus gitu. Untungnya udah apa lah ya bandnya. Iya, udah, Pak. Sudah Alhamdulillah. latihnya tahu, sudah Ya. tahu kapan efek masuk, Ya, kapan ini betul. masuk gitu ya. Iya. Keren banget di. Satu lagi boleh tanya. Ya. Ini kan pakai speaker baru nih, Meyer Sound Panther. Panther. Gimana pendapatnya selama mixing tadi? Ya, kalau dengar-dengar kabar kan
yang pernah main di sini tuh katanya gemanya decay-nya lumayan tuh. Ternyata setelah dengar speaker ini kok clean ya gitu. Money don't lie gitu ya. Duit nggak bohong gitu ya. Iya. Jadi banyak sekali yang kita denger engineer main di Nice, gaung, pantulan, Iya, kacau betul, gitu. Pak, Tapi betul, so far tadi so good ya. Clear banget sih Pak, malah saya Clear juga banget bingung ya. kok nggak ada pantulannya nih. Maksudnya ya ada tapi tipis lah. Gitu ya. Secara clarity gitu 20 Oh. sampai 20K gitu apa yang kamu mixing tadi itu bisa mendeliver seperti apa kamu mau nggak? Iya sih Pak, maksudnya detail-detailnya gitu, tiap instrumennya separasinya bagus sih Pak. Separasinya bagus, detailnya juga dapat gitu Iya. ya. Betul. Thank you banget. Ini kita pakai Meyer Sound Panther dan 2100 LFC Iya. gitu. Nah, di monitor tadi di overtune gini ada juga nggak engineer-nya atau kamu semua yang handle di sini? Ada yang ini. Jadi ada monitor Ada engineer monitor dan engineer. Andi di Iya. FO engineer Iya. gitu ya. Thank you banget Ya, buat pengalamannya, Iya. buat kebersamaannya, Iya, Pak. inspirasi baru mixing pakai laptop. laptop. Salam netizen se-Indonesia Raya. Peace. Oke, selamat datang netizen se-Indonesia Raya. Ini sekarang kita ada di Telkomsel Hall. Jadi ini ada di Hall 9A. Ada apa saja di Hall 9A? Ini sama di-provide oleh DSS, Down System Suara, Mas Doni. Dan ini stage-nya semuanya fully DAS gitu ya. Kita lihat di sini ada Aero 50, 6 kiri 6 kanan, jadi 2 kali 15 gitu ya. Aero 50, kemudian semua powering system full menggunakan lab groupen FP ini sudah FP 10.000. Kemudian prosesornya dia pakai yang 2060 ini DAS. Dia sebetulnya itu kami pakainya XTA sebetulnya di dalamnya, 2 in 6 out. Per satu rak dia ada 4 unit FP 10.000 gitu untuk ngedrive Aero 50, which is line array salah satu yang the biggest waktu itu ketika dia dikeluarkan. Sekarang dia udah keluar yang baru lagi, dan subwoofernya dia modelnya pakai sistemnya disusun seperti ini. Mix, nanti kita akan ngobrol juga Enfire atau konsepnya seperti apa, tapi dia menggunakan ini kalau nggak salah subnya adalah 2 kali 18 nih ininya. Nanti kita akan bedah speknya seperti apa. Kemudian di depannya ini adalah Ronville Avant 12. Jadi 12 inci ya untuk di area sisi paling depan. Monitor semuanya menggunakan seri DAS stage monitor. Jadi sudah fully DAS seperti biasa ketika DSS main. Kanan kiri juga menggunakan stage fill DAS yang point source yang cukup besar, dan pastinya salah satu kelebihan dari DSS adalah backline-nya. Jadi backline-nya semuanya pasti di-provide all in dari DSS. Oke, kita ada di Hall 9 dan ada apa di FOH-nya kita coba lihat yuk. Menggunakan konsolnya apa, kemudian jadi ini Hall 9 itu sebetulnya ada 3 ya. Hall 9A, 9B, 9C, di mana setiap hall ini nanti penggunaannya makainya gantian, jadi nggak tumpang tindih supaya suaranya nggak saling bertabrakan. Nah, sekarang kita lihat mixernya pakai apa di sini, mantap. Di sini mixer pakai PM7, jos. Monitor pakai apa di depan? Monitor pakai Dasrut 15. Dasrut 15. Iya. Oke, yang di stage monitornya. Mixernya? Mixernya CL5. CL5. Oke. Angkat dulu. Jadi mixer di monitor pakai CL5. Kalau stage monitornya tadi menggunakan Dasrut 15. Semuanya stage monitor wedge shift gitu ya. Ini kita lihat secara konsolnya PM7. Ini sudah andalan DSS dari dulu, top of the line-nya yang dia pakai di PM7. Beruntung di Hall 9 ini tempatnya jauh lebih proper karena memang bukan expo hall ya, jadi multifunction sehingga secara akustik akan jauh lebih bagus. Dan sekarang kita akan bedah ya. Kemarin saya tunjukin konten saya sebelumnya. Nah, itu kemarin ketika setiap hall ini belum ditutup partisinya. Ini yang di belakang saya ini adalah partisi ya. Sebetulnya nyambung A, B, C gitu. Kemudian karpet juga ini sudah pakai double layer, tebel, kemudian
secara plafon juga sudah jauh lebih proper. Kanan kiri meskipun sebetulnya nggak terlalu akustik banget, tapi at least ada absorber yang digunakan untuk media penyerapan di sisi ininya ya. Jadi nggak terlalu keras banget lah, sehingga lumayan bisa mengabsorb meskipun nggak terlalu yang soft banget. So far so good, lumayan ketimbang di area hall 1, 2, 3, dan 3A yang memang expo hall. Meskipun ini dengan dome hall yang seperti ini tentunya akan terjadi lebih berbalik gitu ya, ngegaung di atas, tapi so far berfungsi juga sebagai diffuser karena nggak terlalu lurus solid surface, ada kisi-kisi yang cukup membantu secara akustikal. Yuk ikutin Pak Lurah Promedia di hall berikutnya, ada apa di sana? Cus! Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yoswayan dari Promedia Innovative Solution Channel, Your Trusted Pro Audio Partner. Kalau tadi kita bahas tentang Wave LV1, bahas bagaimana mixer yang dibawa, dan yang tadi yang lebih gila lagi, Andi mixing di overtune cuman pakai laptop gitu ya. Nah sekarang saya langsung sama Seng Bau Rekso di Hall 3A Sosro Hall dengan Andre. Ya, Pak. Apa kabar deh? Baik, Pak. Nama lengkap siapa sih Andre? Andreas Pahlanova. Andreas Pahlanova. Oke. Andre, kamu sebelum kita ngobrol lebih lagi nih, biasa handle band apa saja bisa selama ini? Sekarang kalau saya lagi sering jalan sama Nadine Amiza, Yura Yunita, dan Kahitna. Ya. Biasanya itu ya. Ya. Kebetulan di Sosro Hall kali ini in charge di bawah naungan DSS sebagai betul. mixing engineer. Iya. Nah, sebenarnya gimana sih pembagian fungsi kerja dari seorang sistem engineer? Tadi ngobrol sama Rian, misalnya, sama Javed juga yang mempersiapkan sistemnya gitu. Ya. Dengan mixing engineer, kalau di festival gini gimana? Oke. Sebenarnya tugas saya mempersiapkan konsol untuk orang mixing sebetulnya. Mempersiapkan konsol untuk orang yang mixing, orang yang mixing. Ya, kalau dia bawa engineer. Ya. Kalau dia nggak bawa, ya saya turun tangan bantuin bandnya untuk mix. Kebetulan di hall Sosro ini kayaknya saya nggak mixing sih. Cuman mempersiapkan aja karena memang beberapa band sudah mengirimkan show file mereka untuk mereka mix di hall ini. Dan juga beberapa ya seperti ini di belakang kita nih, Wave to Earth juga bawa sistem sendiri, makanya kita persiapkan. Setelah Mas Rian mempersiapkan, Pak David mempersiapkan PA, saya menghandle konsolnya. Ya. Gitu ya. Nah, boleh di-spill nggak ini konsepnya dengan Wave to Earth ini kan rada unik, dia bawa mixer Wave LV1 klasik. Tugas Andreas sebagai apa ya? Saya memastikan semua input masuk ke mereka. Output juga keluar dari mereka ke sistem kita. Mereka menggunakan untuk dimonitor wing rack dengan Midas DL 32. Dia split menggunakan Dante card untuk LV1 klasiknya. Menggunakan sebenarnya mereka masuk ke splitter kita tetap. Begitu, Pak. Jadi intinya mereka kirim LR masuk ke channel. Ya, untuk FOH ya. Ini perlunya seorang mixing engineer menghandle banyak band yang gonta-ganti di festival supaya bahasanya, frekuensinya sama. Sama, gitu, betul Pak. Karena Andre sendiri juga seorang mixing engineer ya. dari band, gitu, ya. Kalau pindah-pindah gitu ya. Ya, semua harus terlihat keren di sini. Itu yang penting. Dengan Mayor Panther semua harus terlihat keren. Nah, itu yang mau ditanyain. Dre, ini kan debut pertama Mayor Sound Panther di Java Jazz Festival. What do you think about Mayor Sound Panther? Mewah, Pak. Mewah. Pakai V lagi ya? Ya, mewah. P-nya 3. Jadi mixingnya lebih gampang dapat. Clean, super clean, dibawa kebut-kebutan oke.
dia SPL SPL kecil juga tetap clean, clear. Ya enak sih, headroom lega. Secara spesifik yang Andre bisa dapatkan berbeda dari speaker pada umumnya apa? Clarity ya, Clarity Mayer best. Itu ya netizen, bahasa gampangnya tuh gini ya, speaker mahal sama speaker murah, money don't lie. Duit itu nggak bohong. Yang membedakan apa? Main pelan sama main kenceng, Ya. suaranya sama, Suaranya sama. Ya. clarity-nya sama. Ada banyak speaker bisa murah, Ya. tapi main kenceng distort. Oh ya, betul. Main Ini- pelan enak gitu ya. Tapi Ini asik. inilah Mayer Sound Panther, main pelan, main kenceng, semuanya tetap enak. Betul. Thank you banget Dre, nanti Pak. kapan-kapan kita ngobrol lagi di Oke. sela-sela jeda dari band-band supaya bisa menjadi berkah buat netizen se-Indonesia Ya. Raya. Harus Karena denger Andre- juga, Pak. Yang lain harus denger. Makanya Andre mau mempersiapkan dulu satu ini special Special show. show, Ya? special show. Special show dari Wave to Earth, band dari Korea. Selamat bekerja. Terima kasih, Pak. Good luck. Terima kasih. Netizen, pantengin terus YouTube Promedia Innovative Solution Channel, your trusted product partner. What do you see when you turn up the light? I can tell you, but I know it's mine. Oh, I can't buy with a little help from my friends. Oh, I can't buy with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? Somebody to love. Halo netizen se-Indonesia Raya. Saya sekarang lagi ada di Hall 3A, Sosro Hall. Saya mau bahas sama Rian. Yan, Ya. ini keren banget ya. Sebentar lagi kita lagi membelakangi band apa namanya? Ini Wave to Earth, mereka lagi cek sound. Which is dari Korea ya katanya? Iya betul, ini Oke. kebetulan band internasional special show hari ini. Nah dan mereka itu bawa sistem sendiri, itu kalau dilihat di belakang ada LV1. Oke. Tapi pada dasarnya mereka bawa dua sistem, ada sistem FOH dan juga sistem monitor di belakangnya. Gitu ya. Nah, netizen, kita mau bahas beberapa band sebelumnya. Kemarin itu kan nggak ada yang bawa mixer sendiri gitu ya. Tadi kita udah diskusi juga sama Andi, engineer-nya The Overtune. Dia bawa laptop, mixingnya pakai laptop sound. Wah gila, itu keren banget. Nah, hari ini dia pakai Wave LV1 Classic. Compact, keren banget. Ya. Sistem koneksinya itu seperti apa, Rian? Boleh Nah, di-spill? Ini dari yang saya tahu dari baca ridersnya mereka Ya. ya, Pak. Mereka tuh memang udah nyiapin diagram skematiknya dia di awal. Oke. Nah terus hari ini mereka bawa mixer di belakang dan juga mixer di depan, dan mereka duduk dulu aja deh. Nah, Jadi mereka itu bawa mixer FOH dan juga mixer monitor, tapi menggunakan konsep yang namanya digital split gitu. digital split ya. Oke, jadi ini bawa nih wave-nya ke sini sama stage rack-nya nggak? Dia Sama. Kan, oke, dia Waves LV1 Classic itu kan pakainya Ioniq 16 atau Ioniq 24. Kira-kira seperti ini, Son. Nah, itu. Nah, sekarang rak-nya ini berarti kan saya nggak lihat di sini nih. Ada Ya. di depan semua berarti ya. Jadi untuk konsep yang ini mereka pakai Behringer rack ya, barrier wing Atau DL. dan DL. Oh, DL. Iya. Oke. Jadi bawa Behringer wingnya mereka dan Oke. juga DL sebagai I/O-nya dia, inputnya dia Ya, di depan ya berarti di ya. panggung. Oke. Nah, boleh di-spill supaya jadi berkah, inspirasi buat netizen tuh sering nanya tuh ya. Kamu kan sistem engineer di banyak festival, banyak konser gitu ya. Band datang sementara sudah disiapin mixer FOH-nya. Sistem koneksinya itu gimana antara mixer yang dibawa oleh si engineer itu ke mixer Ke utama? mixer ini? Ya. Kalau di FOH sih relatif lebih gampang ya, dari mixer mereka LV1 Oke. langsung kirim aja left right sub front fill ke mixer utama kita gitu. Oke, ini konsepnya, konteksnya untuk yang sekarang Untuk ya? yang sekarang Berarti LR-nya LV1 lari ke mixer mixer ini? utama, Oke, dan masuknya ke channel input. channel input betul. Oke, sehingga tadi yang mixing cuman dari si Engineer-nya aja. The Wave to Earth gitu. Tapi di sini kita direct to matrix gitu, jadi nggak ada processing. Oke, nah sekarang itu kan FOH-nya ya. Kalau di monitornya berarti si engineer sana ada lagi dong ya di monitor ya?
Ada, dia bawa mixer sendiri kan tadi saya bilang, terus semua input masuk ke DL-nya dia sama wing rack-nya dia. Oke. Terus nanti dia akan split Ya. ke mixer FOH. Dalam kasus ini nge-splitnya pakai Dante. Nah, ini yang menarik. How to split via Dante. Jadi Nah. mereka bawanya kan Behringer Wing, lalu di sini LV1 masuk ke PM5 Yamaha. Gitu. Iya. Dantenya di mana itu ya? Nah, Dante-nya tuh menghubungkan antara wing rack sama LV1-nya. Kebetulan wing rack itu udah dipasangin kart Dante, terus kirim lagi diterima LV1 yang sudah dipasangin kart Dante juga gitu. Oke. Jadi splitnya Dante, nanti dia kontrolnya Dante juga, terus masuk ke sini analog gitu. Oke. Jadi Rian ini kemarin yang belum nonton konten kita di SAE. Nah itu, ini selain dosen di SAE, dia juga engineer juga. Jadi Iya. selama ini bawa band apa aja yang biasa dibawa? Yang bawa sistem sendiri. Pernah bawa, Rian pernah in Ketemu. charge di band gitu misalnya. Oke, saya pernah megang satu band di WTF tahun 2023 kalau nggak Oke. salah. Itu band namanya The Strokes, itu dia bawa barang sendiri, touring Oke. carry system. Oke. Dia bawa mixer sendiri, bahkan dia bawa rak-rak di sebelahnya dia, rak tuning, rak HT, rak Boleh di-spill clearcom. mixernya apa waktu itu? Dia bawa S6L. Wow, DG Design S6L, Iya, which is S6L. itu nggak mungkin kecil, itu gede itu. Mm-mm. Kalau si Wave itu kan kecil, compact, tinggal tenteng and carry Iya, gitu ya, betul. luggage ya. Jadi itu sampai bawa surface controlnya Bawa. dan raknya juga. Yep, bawa service control, rak, engine, I/O, Di mana existing FOH konsolmu pakai DM10. PM10 Iya, dan dia PM10. tetap bawa sini. Sistem koneksinya gimana? Nah, kalau yang itu agak lebih kompleks memang kita mergingnya itu di DLMS, nggak langsung lewat mixer utama kita. Merging ini, merge-nya maksudnya. Merge-nya, ya? Oke. jadi bukan ngumpul. merging pyramid karena Bukan. ada di AW namanya merging pyramid. Iya, bukan. Ini merging dalam arti kata Merge. Iya, Oke. merge, menyatukan semuanya itu, Mengintegrasikannya. Ya. menyatukan semuanya di DLMS utamanya kami gitu. I see. Gitu. Jadi semua mixer masuk ke situ, nanti tinggal di mute, unmute, mana yang mau nyala, kabarin. Nanti saya biasanya yang pastiin ini udah unmute gitu. Oke. Dan Bahkan konteks itu monitornya pakai apa? monitor juga bawa S6L kalau The oke. Strokes. Jadi Gitu. betul-betul FOH monitor S6L. gitu. S6L. Wow, keren Gitu. banget. Jadi bener-bener mereka touring sistemnya, touring jalan-jalan itu berserta sistemnya dia. Gitu. Splitnya sama rack yang existing dari PM10 gimana? Kalau split, kita Atau nggak split, mereka analog split atau gimana? nggak, mereka itu biasanya kalau touring system pakai digital split semua, jadi mereka cuma bawa satu I/O, nanti mixer FOH dan monitor selalu digital split. Gitu. Jadi outputnya FOH bawaan mereka S6L sama kayak gini ya, cuma Iya. masuk LR doang Cuma aja masuk deh, LR buat doang. controller doang untuk keluar ke speaker gitu ya. Gitu. Keren. Oke, saya balik lagi ke konteks ini. Bagaimana koneksi broadcastnya? Kalau di sini kan bawa Wave ya, LV ban plastik. Iya. Ini karena kita gimana ceritanya, di panggung ini tuh ada sistem broadcast di belakang sana. Ya. Nah ini pada dasarnya kita mengintegrasikan 3 tempat ini, 3 posisi lah, ada FOH, monitor, dan juga broadcast. Nah dalam kasus ini, Wave to Earth gitu ya, dia ngirim sinyal broadcastnya langsung dari FOH gitu. Jadi karena masuknya di sini, dikirimlah langsung ke broadcast di belakang sana. Sip, nanti Sounds Indonesia Raya banyak berkah, banyak edukasi kan melalui konser-konser seperti ini. Banyak yang DM, banyak yang nulis di kolom komen. Nah, kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa saja yang kalian selama ini bingung? Kok konser bisa ratusan channel gitu dan bisa diatur sedemikian rupa. Nah, ini penjahatnya, ini manusianya ini. Jadi yang biasa mengelola, itulah yang disebut sistem Ya, engineer gitu ya. Ya. Begitu yang kamu biasa bikin sistem. iya. Bagian pusing di awal. Di belakang saya ada Mas Andre, nanti kita akan ngobrol juga bagaimana dia mengelola. Dia juga mixing engineer ya, Ya, ini ya, betul. statusnya ya. Jadi kalau Andre ini dia mixing engineer yang in-house di hall ini. Betul, kebetulan yang untuk saat ini yang in charge sebagai in-house engineer di FOH Mas Andre. Tapi kalau misalnya nggak di hire, dia sebagai mixing engineer buat Yura Yunita, buat Wow. Nadine Amiza, gitu. Oke, Dan masih banyak lagi lah, Pak Andre ini oke. melanglang buana. di industri. Melanglang buana. Jadi intinya kayak Andre di mixing engineer, lalu Rian sebagai system engineer, di bawah naungan DSS sebagai vendor yang memprovide Sosro Hall ini. Ya, Kira-kira gitu ya. betul. Nah, jadi secara strukturnya seperti itu. Dan kita tutup dengan
tempat ini Sosro Hall menggunakan Meyer Sound Panther dan 2100 LFC. Bagaimana pendapatnya dari sistem engineer kita? Wah, ini pertama kali saya pasang sistem dengan mudah. Dengan mudah dan semua sudah digital Ya, semua ya. dan nggak capek, digital, kontrolnya enak banget. Kita bisa akses dari komputer nih kalau lihat. Nah, nanti jadi tour FOH, Pak. Ini sistem udah banyak banget di sini, tapi seru banget. Closing statement pendapat tentang Meyer Sound Panther di Sosro Hall. Rian, silakan. Mantap. Mantap Bu, netizen kita akan bahas sistem-sistem yang lain nanti dengan Rian, dengan Dimas, dengan Andre, dengan siapapun yang ada di sini. Pantengin terus YouTube Promedia Innovative Solution Channel, your trusted radio partner. Peace. Halo netizen se-Indonesia Raya, akhirnya. Ya, ini sekarang hall 9B. Nah, ini rada beda ini. Rada bikin pinisirin karena layoutnya rada beda dari hall-hall yang lain gitu ya. Jadi hallnya ini main 360 menggunakan apa saja. Yang pasti ini DAS. Pokoknya kemana-mana kalau Java Jazz ini memang rada kurang ajar ini. Di mana-mana DSS. Dari tadi 9A sekarang 9B. Sekarang kita mau tanya ada apa aja di sini. Ini mumpung Mbak Roksone juga ada di sini. Ketemu lagi. Ketemu lagi Pindah ini pokoknya gitu. Pindah ini singgah sana dulu. Pindah channel, pindah brand, pindah sistem. Ki, kita Yes, lagi Pak Ido. jalan-jalan tadi gerebek beberapa. Tadi main ke 9A. 9A. Ya, mohon izin tadi main langsung ngulik aja di sana. Sama. Jadi tadi itu monitornya pakai Rode Dasrut 15A. Rode 15. Wedges itu memang wedges shape ya. Wedges ya. Itu flagship wedgesnya Das. Oke, berapa banyak tadi di 9A? Ada 12 ingatku. 12 ya. 12, kemudian mixer monitornya kalau nggak salah pakai Yamaha CL5 ya, terus depannya pakai PM7. M7. Preface. Betul. Oke, nah kenapa Agi mendesain tadi, ini lihat dulu ya, meskipun pas lagi nggak di tempat. Nah itu, subnya tadi kan 2 ditumpuk, lalu 2 depan belakang gitu. Betul. Pertimbangannya apa? Itu sebenarnya jawabannya ada di Pak Gam yang tadi kayaknya sedang melipir. Melarikan diri dia. Beliau sudah kami lepas sebagai sistem engineer gitu. Tapi salah satu tujuannya saya sudah pasti melihat desainnya beliau adalah mencoba mengeliminate background sub ya atau balikan sub ke panggung seminimalis mungkin. Jadi meminimalisir bocoran low frekuensi di panggung. Betul. Gitu ya. Kita backgroundnya sini dulu kalau boleh. Boleh. Supaya Background kelihatan. dulu. Nah, Nah, gitu ya. itu. Jadi memang bukan untuk menghilangkan di sisi kanan kirinya, tapi mengurangi yang di belakangnya. Betul, karena kebetulan venue-nya secara dimensi ternyata tidak terlalu besar. Jadi Yes. ketika kita survei, sepertinya besar, tapi mungkin karena panggungnya agak maju, dimensi panggungnya lebar, jadi terkesan agak gitu. Jadi dari itu kita juga melihat dari mulai musiknya, banyak musisi jazz. Kita melihat kalau misalkan dieliminasinya makin banyak untuk panggungnya, sepertinya lebih baik juga. Oke. Ini seru ya netizen se-Indonesia Raya. Jadi saya grebek beberapa hall ini, kita banyak diskusi tentang how to set up subwoofer. Tadi ketemu sama Ucup, lalu tim Soundworks, Kang PI, Pongki. Kenapa Nexo-nya RS218-nya itu di kanan kiri? Jadi kita bahas apakah karena mau long through-nya ke jauh supaya ngilangin kanan kirinya, karena kanan kiri kan langsung bikin pantulan. Ya. Tapi ternyata sama konsepnya kayak Aki tadi, mengurangi bocoran supaya enggak Itu di belakang. ya, itu untuk modern era sekarang kayaknya penting banget itu Pak Yusuf. Ya. Karena kenyamanan pemain juga diutamakan banget gitu ya. Dan semakin berkembangnya teknologi dan semakin banyak musisi yang menggunakan in-ear monitor, sehingga kita membuat stage senyaman dan seminimalis mungkin suara balikannya. Dan yang menarik, Ki, ternyata nggak cuman mengurangi bocoran sub supaya tidak mengganggu pemain musik, tapi juga karena depth-nya panggung ini pendek. Betul. Jadi supaya tidak ngegulung mantul dari belakangnya. Ya, tidak loop back seperti Loop back balik ke seperti audiens. rem skateboard itu ya. Jalan gitu kan. Nah, ini seru loh. Ini sebetulnya ada penempatan-penempatan subwoofer yang ternyata itu bisa disiasati meskipun kita bisa simulasikan di prediction software. Ya. Lucu nih, Ki. Kemarin saya di SMB juga ketemu satu sistem Meyer kawin sama RCF. Kebetulan stage utamanya itu downtown 1 sama downtown 2 jarak cuma 100 meter gitu ya. Oke. Dan mereka main bareng. Ya. Terus saya
Pinisirin dong, kenapa di sub Meyer kanan kirinya dikasih RCF? Oke. Pak, saya nggak pakai simulation software nih Pak, mereknya aja beda itu. Tapi ternyata dibuktikan secara analisa ketika subnya itu dimatikan kanan kirinya, bleber bocorannya sampai ke panggung berikutnya. Oke. Berarti semacam blockade cancel gitu ya? Blockade cancel. Ini share edukasi. Ya. Boleh dong ya? Boleh Kita berbagi buat netizen, bukan karena ngajarin. Mungkin nanti netizen kalau ketemu case-case kayak gini, Betul. tulis di kolom komen nih. Saya pun yang saya kalau dibilang kan lebih bisa bicara mengenai manajemen rental dan mixing Pak ya. Ya. Sistem pun saya masih belajar sampai hari ini dan hal-hal seperti itu saya juga menarik banget untuk dipelajari gitu. Ya kan lucu kan? Tapi Lucu. ternyata bisa dibuktiin gitu. Tuh. Di kanan kirinya ini ketika dimatiin, itu bocorannya lebih tembus ke stage sebelah. Betul. Karena kebetulan stage-nya bisa main bareng gitu. Itu kalau kata Mas Rian istilahnya juga bisa di steering ya, di Steering. pocket gitu Iya. ya. Jadi selain juga membuat si subwoofer ini mengurangi bocoran di belakangnya, Ya. plus karena dibatasin di blok ini, cardioidnya jadi long through lebih ke depan. Betul. Nah itu Gitu ya. sepertinya desain Pak Ga juga membuat lebih fokus tuh Pak sampai ke belakang. That's my question. Kenapa tadi mampir di 9A? Soalnya pawangnya ora ono gitu. Nggak ada yang ditanyain gitu. Iya. Jadi ternyata konsepnya memang supaya ngejar areanya memang Betul. panjang gitu ya. Betul. Gitu. Oke, boleh tolong di-spill Let's go. kira-kira di sini kita punya apa aja dan why you set up like this? Ini panggung dan konsep yang benar-benar semuanya serba baru Netisound. Jadi Hall 9B nama resminya adalah Zurich Hall. Zurich Hall, karena Zurich sponsornya ya. sponsornya. Jadi ini permintaan dari langsung yang di atas, yang terhormat Bapak Peter Gonta. Wow, Dia menginginkan satu stage dengan konsep 360. 360. Saya Betul. pikir ini karena kamu yang tengil sendiri bikin beda gitu. Bukan Pak, jadi Nggak berani lah ya? Nggak berani. Jadi ini diutamakan 360. Oke. Jujur, 360 di festival challenge yang luar biasa Pak. Yes. Kalau konser satu artis atau satu hari showcase, menurut saya jauh lebih mudah. But this is festival, setiap band change over, ganti channel, ganti flow, ganti segala macam. Dan mixing engineer juga banyak, sehari 4 atau 5. Kita harus mencoba mengakomodir sistem seperti apa senyaman-nyamannya di hall ini untuk festival 3 hari ini berjalan. Ini nggak gampang loh Son ya. Jadi boleh tolong dijelasin nih. Ini linernya pakai apa? Oke, di sini kita menggunakan DAS audio, ya. DAS audio, jadi DSS tentunya puji syukur selain kehadiran Meyer tahun ini, ya, tetap kita deploy DAS audio, ya, the legendary sistemnya DSS. Ini ada Aero 38, Netisound, double Which is 12 isinya ya. double 12. 12, Oke. gitu ya. Ini ada 4 box per side, ya. Jadi dia sebenarnya nanti kalau Netisound mungkin udah ada footage-nya Ya. dari Promedia, dia mirroring sebenarnya. Oke. Sisi ke sini dan sisi sana, Iya. mirroring. Oke. Kenapa mirroringnya hanya sini dan sana? Karena sisi sananya Pak Pendek pendek banget. banget, hampir Iya. nggak ada apa-apa di situ secara Iya. distance, jadi gitu. Jadi actually ini kayak dua main PA depan belakang, sehingga kita juga tidak bisa menaruh subwoofer banyak-banyak, dan kita juga mencoba membuat sistem di sini as relax as possible juga Pak. Dan ternyata karena venue-nya tidak sebesar itu, setelah dibikin 360 gitu, menjadi menciut gitu, menjadi lebih compact. And then untuk bawah-bawahnya mungkin nanti netizen juga bisa lihat surrounding ya. 360 ini downfill-nya semuanya sama, yaitu Aero 12 dari DAS. Aero 12 single ya. Ya, single. Oke. Single 12 ya. Ini mengelilingi dan ditujukan untuk penonton-penonton row 1 atau sampai row 2 lah gitu. And then Ya. setelahnya baru dari main PA. Ini kurang lebih seperti itu. Dan sisi sana tidak ada. Subwoofernya dulu nih tipe apa? Subwoofer ini sama DAS LX 218A. LX 218. Which is ini semua pasif ya ini ya. Ini Pak, untuk yang front fill dan sub aktif Pak. Oh, oke. Main PA-nya pasif. Oke, jadi atas di drive dengan Lab Groupan FX 10.000. sama FP10000 dengan prosesor 2 in 6 out yang Ya. 2060 itu ya. Prosesornya itu XTA. Sebetulnya dalamnya. Dalamnya. Audio core. Audio core ya, betul. Jadi udah di OEM sama DAS ya. Ya, Jadi namanya ya. DAS Audio Core. Oke, kendala apa yang dihadapi? Karena kita kan lagi bahas nih Ya. tentang loudspeaker prediction software dengan sistem sub yang kayak begini, Ya. 360 ini nggak gampang ya Son ya. Jadi karena satu sub aja Omni, ini mirroring lagi ke sana. Betul. So, how's the simulation ketika dari teori simulasi diterapkan di aplikasi? Kendalanya di sini udah semata-mata tidak hanya technical, IT sound Ya. ya. Mungkin ini curhatan juga bagi para banyak sistem engineer, kita juga harus menjaga estetika.
Nah, salah satu struggle yang sulit untuk dicapai di venue ini adalah subwoofernya baru 1 stack aja udah hampir menutupi level stage, Pak, ketinggiannya. Ya, bayangkan jika saya menaruh 2 stack, itu kayak levelnya penonton yang duduk pasti udah ketutupan. Jadi kita bukan tidak ada pilihan lain, tapi kita memilih untuk ya wis kita cowboy aja. Gitu. Toh juga karena posisinya di tengah, penonton juga ada di mana-mana, let's just do omnisub aja, maksudnya kita serang semua. Mungkin ada usaha-usaha atau prosedur yang bisa kita jaga, lebih ke nanti komunikasi dengan mixing engineer. Kita bisa jelaskan, mungkin dijaga levelnya, dan segala macam. Jadi sisi dari situnya bisa kita tingkatkan. Jadi this is the art of sound, bertemunya antara akustik dan estetik. Betul. Karena nggak cuma akustik yang bagus, tapi waduh tumpuk-tumpuk nutupi gitu kan ya. Tapi estetiknya enak dilihat, tapi secara akustik bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu ya. Setuju. Mantap. Ya. Keren. Oke, dan ini juga tangga juga jadi lebih nyaman ya, bisa di Betul. tengah. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi total subnya ada Total subnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pak. 6 ya. Jadi karena di sisi yang Karena pendek juga kita dikasih cuma 1 aja. Gitu. Nah, ini pertanyaannya sekarang. Kita akan bergeser, boleh ke sini, Gi? Boleh. Kita di sini tolong di share dan netizen. Ini kan jarak, ini pendek sekali. Pendek sekali, Pak. Jarak dengarnya ini ya. Iya. Ya, netizen lihat dari sini ya. Saya cuma Cuma segini ini doang. udah ketemu. Nah, jadi betul-betul di area yang cuma 4 baris ini di drive hanya dengan front wheel berarti ya? Hanya dari situ, Pak. Itu sudah cukup. Di mana Gitu. tipenya yang Dasar 12. Aero 12. Gitu. Tadi Cukup kita ya? ngetes duduk di sini masih kena stereo image secara oke. Oke. So we decide untuk go for it. Jadi apa? Mungkin nanti akan saya tilt sedikit aja, tapi tadi udah oke segini. Jadi mungkin netizen ini deket banget Mas Hagi, gimana kalibrasinya aja sebenarnya netizen. Jadi direndahkan banget, dikurangin banget, kita cari sweet spot level yang udah pas, sehingga mixing engineer ketika mixing tidak perlu worry itu kekencangan nggak ya di Oke. samping, itu udah aman. Udah diatur sama Pak Gam, diturunin, dikalibrasi. Gitu. Ini perpaduan komunikasi, kolaborasi antara sistem engineer dan mixing engineer penting Betul. banget ya. Di stage ini sangat Ya kan? penting, lebih penting dari stage-stage lainnya. Nah, sistem engineer-nya ini bikin linear nggak nih, Ki? Ketika si mixing engineer naik sekali, kan harus dikompensate ini jarak yang pendek di sini sama di sono ini beda nih Betul. masalahnya nih. Gitu. Ya, Did you prepare? sangat prepare. So that's why sudah kita calibrate. Mungkin kalau di kami di DSS kita selalu membaca levelan di BFS-nya Yamaha karena kita sering pakai Yamaha dan hari ini pun juga pakai Yamaha. Menurut kami istilahnya kalau di teman-teman audio tuh teman-teman mixing 2 level kuning ya Pak ya. Itu biasanya minus 15 sampai 12 di BFS. Oke. Itu sudah sweet spot atau sudah hot. Nah itu Oke. juga jadi kita bikin ketika sudah nyampe minus 15 di BFS, levelannya di sini sudah loud. Gitu. Jadi nanti kita tidak perlu melihat lagi ke DSP atau ke SPL meter, tapi mungkin kita bisa membuat target yang lebih mudah dicapai yaitu dari master level. Karena untuk mixing engineer yaitu yang saya sendiri juga mixing engineer ya Pak, lebih gampang gitu. Ya, ya. Kayak istilahnya secara istilah tongkrongan gitu kayak oh kena kuning-kuning satu aman nggak nih gitu. Nah itu saya bikin ketika udah kuning satu Ya. artinya di sini sudah loud. Ya. Gitu. Jadi no need to worry berlebih, kita sudah mengkalibrasi itu membuat engineer dan juga sistem terkompensasi dengan baik. Nah ini penting ya netizen ya. Ini pembicaraan, ini daging nih, Wagyu A5 ini. Jadi buat teman-teman yang karena gini loh, setiap titik PA speakernya itu coveringnya satunya manjang, mirroring, lalu yang sini pendek banget. Sekali kita naik Master LR Wis. itu harus linear semua nih, Iya. naiknya bareng-bareng gitu kan. Bareng-bareng. Betul. Yang di sisi pendek kalau komplain masalahnya begitu dikecilin ngefek ke yang panjang. Betul. Gitu. Itulah Oke. gunanya juga DSP Management System. Sorry tadi lupa di belakang FOH jadi mixernya di Yamaha DM7, Yamaha DM7, Yes. monitornya Yamaha CL3. Yamaha CL3, which is sebetulnya ini nggak aci ini, FOH sama monitor jejeran sebetulnya. Kemarin Karena mau taruh mana coba? Gitu. betul kita mengajukannya di sini. Ya. Gitu tapi kan ya Ya, ini aja udah masuk di depan penonton gitu. betul. Gitu. Ini challenge-nya luar biasa banget. Betul. Plus ini yang pasti saya tanya ini, Gi, secara sistem engineering, bagaimana mengelola monitor sistem yang muter? Ini kan netizen bayangin ya, ini layout gambarnya nih. Nah, jadi si monitor ini kan tabrakan semua ini. Iya. Ini orang ngindarin naruh mikrofon dikit feedback. Betul. So, how to control
monitoring system? Nah, monitor kita bikin se-outer as possible ya. Istilahnya outer kemarin kita pas briefing. Jadi kita bikin garisnya tuh diameternya di luar dulu untuk first choices-nya dari si siapa musician-nya. Nah, Diameternya di luar seluar mungkin. Jadi misalkan nih karena supaya kita lihat ya dari sini ya. Nah, izin ya kita lihat ya. Nah, kan bisa kelihatan monitor total berapa ini? total ini ada kalau nggak salah 12 atau 10 gitu, Pak. 8, 9. Setahu saya ada 12, berarti satunya Q, satunya lagi diberdiriin Dr. Oh iya, belum kita gitu. Mungkin nanti di sini, jadi menunggu bandnya aja sebenarnya. Ini complicated loh, Son. Jadi karena menyusun monitor itu satu arah, enak gitu. Ini muter masalahnya, nabrak semua. Gitu. Nah nanti kita juga sesuaikan dengan stage plotnya si para musisi itu, Pak Yosua. Tapi kita starting defaultnya seperti ini. Mungkin nanti mentok-mentok ada musisi yang minta masuk ke dalam dikit, bolehlah gitu, nggak apa-apa. Yang mungkin akan nanti challenge apabila ada musisi yang di tengah center, nah itu takutnya kan dia ke sana atau ke sana, pasti spill-nya akan besar juga ke sana. Apakah ada yang menggunakan IEM juga di stage ini? Pasti. Sekarang pasti udah banyak. Nanti di hari terakhir ada Om Gilang Ramadan, dia kebetulan ber-12 semuanya minta IEM. Wow! Gitu. Jadi tadi saya tanya Om Gilang butuh 12, iya soalnya semuanya mesti denger klik, dia bilang gitu. Karena kita main pakai klik. Gitu. Jadi banyak Pak yang pakai ini di sini, Pak. Siapa saja selain Gilang Ramadan? Di sini jujur banyak band dari Amerika Latin. Latin musician yang namanya saya juga belum hafal, tapi plenty di sini ada 4 kalau nggak salah. Ya, dan international artis ya. Betul. Ada Yuni Sara di sini, Pak. Wow. Itu terus jadi ada... luar biasa, harus bisa dipertanggungjawabkan bener. Ini salah satu challenging stage yang luar biasa. Meskipun venue-nya kecil, tapi puyengnya nggak ngalahin Masang Panther di 3-an. Oke, closing statement buat hall, ini namanya hall apa nih? Zurich Hall. Zurich Hall. Untuk Zurich Hall, tips and trick dan share edukasi seorang Agi Anggadharma buat netizen se-Indonesia Raya, how to set up 360 stage like this. Oke, netizen, untuk men-setup 360 tentunya kita harus tentukan dulu prioritas coverage pertama. Jika memang coverage-nya diutamakan menyeluruh atau memang di request-nya ke semua, do the system aja dulu gitu. Gambar dulu aja, nggak perlu takut bisa gantung apa enggak, nggak perlu takut bisa naruh apa enggak, karena ini juga di sistem desainnya kita juga yang ditawarin nih, kebetulan salah satu kelebihannya Java Jazz ya Pak, dengan produksinya Pak Yuli Valda dan tim adalah kita yang ditanya, oh seperti apa. Keren, gitu. Thank you banget Mas Yuli Valda. Om Yuli Valda dan tim, itu udah legendary dari awal pertama, dari saya masih SD sudah kenal Pak, temannya ayah gitu ya. Sekarang alhamdulillah saya bisa nerusin komunikasinya dengan Pak Yuli dan tim. Jadi kita ditanya mau seperti apa, dan ada adjustment dikit-dikit, tapi akhirnya tercapai ya 90% dari yang kita mau gitu. Jadi jangan takut ya. Yang kedua adalah mungkin ini justru saran bukan buat sound engineer Pak, tapi saran untuk event organizer. If you're making a 360 stage, prioritaskan sound dulu gitu sebenarnya ya. Dan Indonesia ini sulitnya adalah jarang ada gedung atau bahkan tidak ada gedung yang bisa gantung tanpa ground support. Itu yang nggak banyak disadari. HGSS itu makanya sebentar lagi akan makin penting gitu ya. Jadi utamakan sound dulu, and then baru yang lain gitu. Jadi jangan takut untuk mendesain, komunikasikan dengan IO dan promotor, and then customize dan sesuaikan dan adjust gitu. Dan mungkin closing statement saya adalah justru nanti kebalik, bagi yang kesini nonton, feel free juga untuk memberikan kita masukan Pak. Karena ini pertama kali, first time 360 festival ya. Kalau show kita udah sering Pak. Kahitna kemarin di JCC dan lain-lain ya, itu udah sering. Ini festival pertama. Mudah-mudahan berkenan. Kalau ada kekurangan, DM ke DSS Musik atau saya boleh. Kalau ada kelebihan, instastory ke teman-teman lain. Gitu ya. Pokoknya ini challenging, tapi siap mau dibully, mau dicela, mau dikritik demi kebaikan. Gitu ya. Jadi thank you banget tips and triknya, jadi supaya kita jadi berkah buat netizen se-Indonesia Raya. Dan sama sekali bukan ngajari, justru kita ini berbagi dengan setiap challenging sistem seperti ini ya. Jadi buat teman-teman sistem engineer, sound engineer, mixing engineer, boleh tolong tulis di kolom komen kira-kira yang pernah ngalami seperti itu, challenge-nya seperti apa. Jadi kita bisa berbagi. Karena apa yang Agi sampaikan ini bukan sok ngajari, kita nggak sok keminter, tapi justru kita mau saling memperlengkapi, saling nutupi kelemahan satu dengan yang lain.
Jadi keren supaya maju terus pro audio industri di Indonesia. Thank you banget Agi. Thank you Pak Iswa. Siap. Mantap. Iya, Good luck besok ya. Iya, thank you Pak. Yes, besok Jalan first time lagi, nih. mana? Day one nih. Pak Peace. Iswa mohon. Kita kan nih pakai Action Shure yang baru ya gitu ya. Tahapan untuk membuat channel list itu apa yang Dimas lakukan tadi? Channel list, jadi kita pertama ngumpulin riders dari tiap band, Pak. Oke. Ntar kita compile jadi satu satu Excel di sini. Boleh ditunjukin ya ini ya. Iya. Kita spill nih. Ini software khusus atau memang kamu dari Excel dulu Pakai aja Excel gitu? aja, Pak. Pakai Excel. Jadi oke. tiap band udah kita compile nih per band Oke. kan. Yap. Ini untuk inputnya. Yes. Terus Wow, banyak ada banget ya. Output listnya juga, Pak. Oke. Nah, dari setiap band ini output listnya kita sesuaiin sama sistem kita yang udah ada. Jadi kita soft patch Oke. semuanya. Jadi nggak ada cabut-colok lagi semuanya. Udah seamless. Band apa yang paling banyak channel listnya di Paling stage ini? banyak Topati. Topati, Mas. Topati Iya. paling banyak ya. Oke. Topati itu sekitar 58 channel. Gimana, ada sistem snapshot atau preset yang berbeda ketika pergantian band itu supaya cepat dan memudahkan? Sebenarnya yang bikin memudahkan sistemnya semua udah soft patch sih, Pak. Kan Oke. karena tiap band itu mereka punya output list beda-beda ya. Misalnya band A mulai ear-nya dari channel 1, Ya. band yang B mulai ear-nya dari 17. Oke. Nah, semua itu kita kumpulin di sini, kita lihat, terus kita selaraskan dengan sistem kita yang ada. Jadi Oke. semuanya udah nggak, untuk output list nggak ada yang cabut pasang. Jadi recall tiap scene semuanya udah aman. Oke, sekarang tentang battery manajemennya. Bagaimana cara mengatur SOP battery manajemennya? Karena kan ini rechargeable battery gitu Betul. ya. Gimana supaya memastikan bahwa jangan sampai ada yang mati di tengah nih? Nah, di sistem kita kali ini, Axian sama ADPSM, karena dia pakai rechargeable baterai dari Shure-nya yang bikin, Pak. Dia tuh di sini chargernya nih ada full indikatornya. Oke. Nah, ntar kalau misalnya dia udah connect, karena kita pakai rechargeable baterai dari Shure, ntar kelihatan tuh, Pak. Ya. Tinggal sisanya tinggal 9 jam, tinggal 8 jam. Kalau misalnya kita pakai baterai alkalin biasa, itu dia cuma kelihatan strip doang. Jadi kita bisa lebih presisi aja sih. So- Ini 9 jam, kira-kira Ya. buat 2-3 band cukup lah. Oke. So the display by time ya, durasi Iya, gitu by ya. time kalau Ya. rechargeable. Kalau misalnya alkalin dia cuma garis-garis doang. Ya, bisa kehabisan di tengah jalan gitu ya. betul. Dan kebetulan bisa kita monitor juga. Oke, dari Apa-apa saja. komputer Ya, gitu ya, komputer, kita bisa masuk ke remote. wireless workbench dari Shure. Oke, boleh di spill Flea seperti apa tampilannya. Tuh, gini ya, kita bisa langsung ini lihat ada ya. RF ada sinyal-sinyalnya. Dan kita langsung ketahuan ya, Dan kapasitasnya masih berapa lama gitu ya. ada charger. Nah, ini. Nah, Oke. ketahuan tuh chargernya. Baterai juga muncul. Iya, even sampai chargernya bisa connect ke software ini juga, Pak. Ya. Sampai chargernya Sampai pun chargernya. connect ke software. Jadi sehingga kita langsung bisa tertampil. Bisa tahu nih, oh kita punya 10 baterai yang udah ready, udah full baterai. Oke. Gitu, Pak. Apakah Melalui kita apa, juga, apakah kita juga manage baterai spare-nya gitu? Iya, betul. Ada spare juga gitu? Ada spare. Jadi bukan berarti baterainya sejumlah Enggak. mic-nya gitu ya. Ya. Aman. Gimana Flea tadi? Ya, kontrol lewat wireless workbench ini melalui Ethernet. Oke. Kalau untuk masalah yang spare baterai, kita ada banyak. Dari 12 mic, kita ada spare kurang lebih 12 juga. 12 juga. Gitu. Jadi per mic ada 2. Oke. Jadi aman lah ya. Aman ya. Dan sekarang kita bicara tentang manajemen antena sistemnya. Ini kan ada antena nih, orang sering sebut antena sirip hiu gitu. Iya, betul. Gimana sistem pemasangannya dan dalam penempatan titik di panggung ini? Kalau penempatannya sih kita simpel aja, Pak, karena kebetulan unitnya emang nggak terlalu banyak ya. Ya. Kita cuman pakai ear 12 body pack. Oke. Untuk wirelessnya 12 Handheld? handheld juga. Oke. Jadi 12 body pack dan 12 handheld
Lalu antena siripnya menggunakan antena directionalnya. Antena untuk aksiennya kita pakai 2 antena directional, untuk ADPSM kita pakai yang helical, Pak. Oke. Bukan yang sirip jadi biasa gitu. antenanya helical ya yang ini ya. Tuh. Jadi betul-betul yang modelnya helical, bulat gitu ya, helm gitu kayak. Kebetulan gitu. belum kita pasang karena di stage Belum masih dipasang karena masih ada stage-nya pekerjaan. belum ready. Rencananya helicalnya ada di mana, Dimas? Rencana sih helical di sini aja, Pak. Basic dia di depan sini menghadap ke sana. Mengarah ke stage ya. Dan hanya satu saja ya. Hanya satu karena dia sudah ada internal combining di sini, Pak. Ya. Jadi semua per ini udah ada internal combining. Ini satu antena. Oke. Masuk ke satu combiner. Ya. Ntar keluarnya tinggal satu antena aja, Pak. Oke. Untuk antena directionalnya ada 2 di Ada kanan 2. kiri gitu nanti ya. Buat handheld. Ya, buat which is aksian. tarikan untuk antenanya menggunakan kabel BNC dia. BNC ya. Jadi coaxial cable Coaxial. gitu ya, di mana kabelnya kabel BNC. Oke, itu tadi untuk bicara tentang RF-nya, bicara tentang manajemen channel list-nya sampai ke battery rechargeable-nya. Untuk kira-kira apalagi yang boleh di-share sama netizen se-Indonesia Raya untuk mempersiapkan sebuah microphone system dalam sebuah stage festival seperti ini, Dim? Nah, sebenarnya kalau untuk microphone system ya, untuk pembagian channel, paling kita di tiap hari itu kita, misalnya hari ini Pak, kita scan nih, udah kelihatan, ntar yang kosong, frekuensi yang kosong mana kita assign ke situ. Ya. Ntar besok kita pastiin lagi tuh, kadang tiap hari suka beda-beda yang kosongnya di mana Pak, besok kita pastiin lagi, terus ntar hari H pas show kita scan lagi, gitu sih Pak. Itu. Nah itulah susahnya Son. Kadang itu kayak kentut, nggak ada kelihatan tapi baunya berasa. Betul. Demikianlah juga dengan RF. Frekuensi itu sesuatu yang nggak kelihatan, nggak ada warnanya. Setiap kali bisa berubah karena tergantung dari penggunaan RF di area sekitar. Kira-kira gitu ya. Jadi itulah perlunya regular check up dalam baik sebelum, ketika maupun sesudah perform gitu ya. Karena kadang-kadang berubah ya setiap hari ya. Iya, karena misalnya kebetulan kita kan ada stage satu lagi di sana Pak. Ya. Sana belum nyala, terus hari ini kita scan, oh masih kosong banyak. Ya. Terus besok mereka udah nyalain sistem mereka, kita mesti scan lagi, jadi bisa ketahuan. Oh, frekuensi segini tuh udah dipakai untuk mereka, kita harus cari frekuensi baru lagi yang untuk baru lagi. Padahal itu masalah-masalah yang sebetulnya kecil, sepele, kadang disepelein orang tapi berbahaya buat sistem gitu betul. ya. Wow, tuh netizen kita belajar sesuatu, setia sama perkara kecil supaya kita bisa dipercaya perkara yang besar. Dari hal-hal yang kecil itu yang nggak kelihatan masalahnya tuh. Kadang kita ngentengin gitu. Betul. Sama yang kedua adalah persistensi. Tadi Dimas baik sebelum, di masa acara dan sesudahnya melakukan pengecekan ulang. Karena kadang-kadang kalau kita nggak persisten ngecek, berubah terus gitu. Tiba-tiba ada antena orari gitu, atau jamming misalnya RT1 atau pejabat gitu, kadang-kadang RF-nya bubrah semua itu kalau pas pampres sudah main jamming gitu. Betul, Pak. Gitu ya. Oke, mantap. Sampai ketemu nanti di stage berikutnya. Nah, ini saya membelakangi setiap booth-booth sponsor-sponsor dari Java Jazz. Jadi ada Serasoft, ada Blue, ada Teh Botol Sosro, Batavia Cafe, kemudian Jarum 76, Erafone, BCA. Jadi mereka akan pasang di sini semuanya dan yuk ikuti saya apa yang ada juga di outdoor ya. Jadi di outdoor itu nanti ada banyak banget yang stage booth, demikian juga musical instruments, bahkan juga brand-brand korporasi yang lain ini ya, seperti di depan sana ya. Ada juga si Shell nih ya, Shell ada, lalu di sepanjang hall 9 itu nanti ada banyak juga makanan, demikian juga counter-counter, ada juga JBL, kemudian di sini sponsor utamanya Jarum, MLD gitu ya. Di sini ada MLD Spot. Yuk ikuti saya. Ini juga Asko juga, si S Hardware, yang dulu S Hardware. Kita akan lihat seperti apa keseruannya. Bahkan ini adalah kali pertama Java Jazz pindah dari 21 kali penyelenggaraan Java Jazz. Ini yang ke-21. Pertama kali berpindah dari JI Expo Kemayoran, sekarang pindah ke Nice Peak 2.
Nusantara International Convention Exhibition. Tuh, keren kan? Ada juga iklan Pro AVL dan segede gaban ininya. Jadi kalau kalian ke PIK 2, kalian juga bisa lihat signage-nya gede banget, Java Jazz Festival. Jadi buat kalian yang belum punya tiketnya, segera cari tiketnya supaya besok bisa ikut lihat keseruan Java Jazz. Yuk ikuti saya, ada apa di booth hall di bagian outdoor. Coba lihat ya, tuh. Halo netizen se-Indonesia Raya. Akhirnya setelah kelar Toh Pati konser di Sosro Hall 3A, saya langsung grebek sama Mas Eko. Wis ini the one and only yang selalu jadi sound engineer-nya. Apa kabar Mas Eko? Baik. Mantap. Ini kali pertama debut Mayer Sound Painter di Java Jazz. Yeah. What do you think about the sound quality, sistem yang di set up di hall ini? Mayer sih selalu the best ya. Maksudnya kalau di Jakarta kan ada di XX1 Hall gitu ya. Ada di Artpreneur juga. Jadi salah satu PA yang pengennya pakai itu terus cuman nggak ada di mana-mana. Sekarang kan ada inventorinya dan banyak. Betul. Aman terkendali ya Mas Eko. Tapi yang baru ini lebih apa ya, punch ya, mungkin untuk big hall yang besar begini, terus mungkin outdoor, mungkin lebih outdoor. Mungkin jauh lebih karena nggak ada pantulan. Ya, betul. Itu yang aku mau tanyain Mas Eko. Jadi menurut Mas Eko bagaimana share, karena orang kan image-nya dengan hall-nya nice ini pantulan, gaung dari kemarin jadi isu yang cukup viral banyak dari konser-konser pertama di sini. Bagaimana cara menundukkan hall seperti ini dan kualitas painter untuk menghandle show di sini? Kalau berhubungan dengan Mayernya, Mayer kan udah ada tadi sempat ngobrol juga, transitionnya memang luxurious gitu. Transitionnya luxurious. Jadi transitionnya jangan ditahan-tahan. Jadi dia buat ngelawan gema begini ya gitu. Soalnya sebenarnya ini nggak terasa gema sih, kecuali low end-nya aja. Low end ini dibersihin gampang kan. Tips and triknya tadi gimana tuh supaya menahan gema? Itu seperti apa? Jangan ditahan luxuriousnya gitu. Betul. Jadi kalau aku sih dari awal memang akhirnya high mid sama mid ya, terutama mid content gitu sampai high-nya nggak aku tahan banyak gitu, hanya memang tipsnya itu ya. Jadi high-nya jangan. Jadi presence gitu. Kalau di EQ kita biasa presence, mungkin kita tweak gitu. Kalau ini enggak, ini bus aja nggak apa-apa. Karena ini Mayer. Mayer ini, jadi kita kita lebih bright sedikit, lebih bagus. Secara vokal sama musiknya gitu, ada tips-tips khusus nggak untuk treat seperti ini? Karena tadi kan cukup banyak ya Bontot, lumayan varian musiknya dari tiup, desek, ini semuanya ada semua. Aku sih pakai 2 grup mix bass kalau di mixernya. 2 grup mix bass? Ya, untuk? Satu untuk musik, satu untuk vokal. Oke. Gitu, jadi vokalnya sendiri, terus jadi aku bisa kontrol sendiri midnya, musik terutama, supaya nggak ngelawan vokalnya gitu kan. Jadi vokalnya bisa lolos gampang gitu. Nah ini isu yang menarik nih, karena kemarin dialami juga sama Nabil pegang mahal ini crossing di festivalnya 20-30 menit. Kalau kemarin Nabil pas sebelumnya gitu. Aduh, nggak ke-mixing dulu karena kenceng kan. Ini tadi Mas Eko handle Bontot pas di akhir bahasa lama tadi ya, yang ini ya tadi bahasa lama. Gimana kalau ngadepin suasana festival kayak gitu Mas Eko? Ya, aku sih naikin sekitar 2 dB tadi. Naikin 2 dB? 2 atau 3 dB. Ya nggak apa-apa sih. Ya, untungnya balik lagi, untungnya PA-nya banyak tinggi headroom-nya. Jadi no problem sebenarnya. Kita mau lebih kencang lagi sebenarnya masih bisa. Nah, masalahnya tuh yang bocorannya kan yang paling susah dikendalikan kan low-nya nih, bocoran kayak gini. Betul. Gimana sih sebetulnya cara menghandle itu? Kadang-kadang kita festival nggak bisa hindari kan?
mau Singfest, mau Pesta Pora, mau Festival Java Jazz kayak gini, crossing kayak gitu. Tapi kalau ini agak frontal crossingnya. Karena kan langsung di sana langsung ke belakangnya Iya, gitu kan, betul, karena betul. modelnya gini ya Son ya. Jadi kita Iya. tuh di sini dari panggung, dari PA-nya kita ngadepnya ke sini. Iya. Ya dorong aja kalau aku sih konten beat-nya yang penting sih, yang Gitu ya. jadi Nah, jelas. Dorongnya tapi tadi linear ya antara mix bass-nya si vokal sama si Iya. musik gitu Iya. ya. Apa linear betul. Atau apakah ada, wah ini kayaknya hanya yang mesti gua tonjolin nih. Oh iya biasanya. iya, tapi yang pertama diselamatin kan vokal sebenarnya kan. Supaya jelas tetap liriknya gitu. Ya liriknya aja maksudnya vokalnya dulu di boost di sekitar situ. Sip. Thank you banget Mas Eko. Tapi ini Mayer nih surprisingly karena kita berapa kali kan main di Hall XX1 Di ya. ballroom beberapa udah kali Ya. main kan ya. Terasa kenceng banget kalau di situ kan karena ruangan. Jadi di sini mau dikencengin lagi juga masih bisa. Enak Jauh, banget. tadi masih jauh banget Masih headroom jauh ya. banget ya. Mungkin kalau dapat konten yang lebih ngeband, kalau ini kan soalnya ada orkes segala Ya. macam gitu. Kalau kontennya lebih ngeband lagi asik sih. Asik banget ini. Gitu. Spesialisnya orkestra apalagi dia sering banyak main kayak PSM juga main ya. Dengan channel-channel yang begitu banyak gitu. Iya. Bisa menghandle lah ya dengan kapasitas Oh Mayer banget, gitu ya. banget. Saya pengen banget main pakai Mayer. Ya itu dia karena jarang banget kan yang menyediakan Mayer. Closing statement dari seorang sound engineer senior, Mas Eko, dengan adanya beberapa alternatif dan ini kan keren banget di Java Jazz, new ambience, new venue, new technology. Ya. Sebelah pakai cohesion clan dengan 150 dB juga. Di sini Mayer Sound Panther. Apa sih pendapat seorang Mas Eko tentang munculnya brand-brand baru, teknologi baru yang mewarnai berkontribusi di industri kita? Iya. Kalau saya pribadi senang banget karena memang kita harus menaikkan reference. Ya. Kita tetap harus menaikkan reference. Jadi suatu show itu akan dijadikan referensi gitu untuk diri. Nah, dengan cara PA yang bagus, setting yang bagus gitu. Jadi ya saya beruntung beberapa show saya mungkin bisa dijadikan referensi misalnya kayak RPSM kan besar gitu, yang besar gitu. Nah, itu kalau nggak ada dukungan dari brand-brand seperti Mayer atau Claire, mau apa kita gitu kan. Mau apa kita gitu kan. Dan intinya bisa memberikan alternatif. Betul karena kita punya sound di kepala ini. Kalau misalnya kita dapat speaker yang biasa-biasa aja ya nggak jadi. International artis, lokal artis, semuanya Belum jadi lagi punya alternatif. Belum lagi dari sisi artis, karena artis kan musiknya udah disiapin bagus banget. Terus kita mau mewujudkan perspektif dia dari sisi live, ya hanya bisa dengan brand yang terbaik. Closing statement, satu kalimat, pendapat, rasa, impresi yang dirasakan dengan new Mayer Sound Panther, please. High quality mid present. High quality, it's luxurious. Kelas berkelas, mahal gitu ya, luxurious. Keren banget, pantengin terus obrolan selanjutnya bersama para sound engineer senior di Java Jazz Festival 2026 bersama Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace. Netizen se-Indonesia Raya. Ini sekarang saya lagi ada di Erafone Stage. Jadi hallnya Erafone ya, yang kemarin saya juga sudah review di sini, tapi waktu itu belum
muncul settingan fixnya gitu. Dan sekarang kita sudah bisa lihat ada sub RS18 tuh ya, sama GUM sub ditata dengan seperti ini nih. Formatnya cukup berbeda juga nih, lucu nih. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 2, 14 box yang single 18 dengan format depan belakang seperti ini. Kemudian ada Nexo RS Sub 18. Jadi formatnya kira-kira seperti ini. Semuanya ditata di depan, kemudian PS15-nya untuk front wheel 4 unit ditata untuk front wheel seperti ini. Monitor semua menggunakan Yamaha dan speaker main-nya utama nih ya. Ini adalah GUM. GUM ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sorry, 9 per side. So, 9 per side untuk di area Erafone Hall. Ada pakai antena helix juga, semuanya menggunakan Shure, ada antena siripnya juga, dan semuanya sedang disusun setup untuk musical instruments-nya. Kita akan ngobrol sama yang bau rakso di tempat ini, seperti apakah gerangan. Nanti kita akan lihat FOH-nya. Dia menggunakan PM7 kalau nggak salah. Ini Kang PI juga sedang mengerjakan untuk settingannya dengan artwork. Tuh, M30 seperti biasa dia pakai MyPro untuk connect ke link dengan si smartnya. Mari kita gerbek ada apa saja dia di belakangnya. Tuh, nih langsung dia pakai PM5 sama dengan di hall 3A menggunakan PM5 untuk FOH monitor. Kang PI di monitor pakai apa? Depan? Di monitor di M7. Di M7, kemudian di sini PM5. Ucup ada ini juga si broadcastnya connect dengan Yamaha. Broadcastnya Enggak ada. Mantap Bu. Terus FOH prosesor pakai apa Kang PI yang ada di Prosesor standar semua ya? standar built-in dari Nexem. Oke. Nah, ornamen di sini kira-kira apa aja nih Cuk yang bisa dijelasin Cuk? Kira-kira yang di sini. Oh, daerahnya Kang PI. Kita ada switcher. Oke. Biasanya bisa kita pakai buat Dante atau buat kontrol. Ada Luminex. Wih, sudah pakai Luminex juga. Luminexnya pakai yang tipe apa? Yang masih lama Gigacore 26i. Gigacore 26i. Iya, mantap. Boleh spill di sini ya Kang PI ya. Spill. Sip. Jadi Luminexnya bukan karena Milan FEB tapi lebih dipakai untuk switch apa belum gitu? Ya, kita belum Milan FEB tapi lebih ke kontrol dan Dante. Kontrol dan Dante. Kadang-kadang dalam situasi urgen bisa ada yang mau numpang. Oh. Kan kita bisa bikin virtual LAN. Yes, karena di sini kan juga kebetulan yang main juga sama Lightworks ya. Ya, betul. Bahkan dari bisa Artnet bisa Artnet, harusnya gitu. kalau urgens kan. Sampai diperlukan di multimedia pun si Luminex juga bisa provide. Simple banget soalnya gitu yang ya. Simple banget, keren banget Araneo-nya. Keren banget buat manajemennya. Yang pasti nggak harus orang IT, langsung profesional banget. Iya. Jadi nggak perlu pre-config lagi. Oke, yang ini berapa port Kang B? 26. 26 port. Tapi 26 yang model depan lama belakang ya, masih model lama ya. Core 26i. Ya, masih lama. Depan belakang kita tarik optik. Siap. Kalau gitu ini boleh di-spill Kang Pi. Luminex, terus ini lebih ke untuk ini patch bay-nya Luminex aja. Patch bay-nya, jadi patch bay-nya dibikinin sendiri supaya nggak langsung copot dari atas. Ya. Mantap. Kemudian ada wireless buat measurement aja.
Ini yang biasa senjatanya Kang Pi untuk wireless My Pro. Oke, sampai apal Son. Om Jos sudah tahu itu Gitu ya. buat alat bantu aja, buat bantu measurement. Dan sangat membantu sekali karena sangat nggak bantu perlu kali. narik-narik Untuk kabel ya. venue yang agak tricky kayak Indonesian Arena yang Ya, mesti ya. jauh-jauh berapa tier gitu kan, wah itu bantu banget. Cengli banget. Kalau narik kabel kasihan anak-anak tuh biasanya. Terus geser-geser pula gitu. Geser-geser pula ya. Sama Oke, ini ada sound card aja, sound card Sound Fuji buat smart dan lain-lain lah. Oke, mewah banget gila ini. Jadi smartnya connect-nya sama Apogee. Apogee ya, biar bisa simultan beberapa mic lah kalau memang ada perlu kadang ya. Jadi Oke, bisa terus yang ini simultan. apa ini berarti ini? Ini receiver. Oh, ini yang receiver. Iya, makronya. receiver ya. Oke, Betul. jadi ini lebih untuk Tuning measurement tuning ya, measurement. sistem ya. Sip. Mantap. Jadi ini provide di Era Phone Hall Era Phone menggunakan Nexo dengan ya. mixer semua provided by Yamaha. Yamaha. Oke, kalau di lighting bawa grandma dari Lightworks berarti ya. Ada Mas Pijar. Siap. Marki Bek, mari kita gerbek. Keyboard silahkan Cuman Mas lihat dulu. Pijar. Jadi di sini cuman pakai si wah grandma-nya ya. Jadi ini grandma langsung untuk lightingnya pakai apa di depan stage lightingnya? Lightingnya pakai Light list. Mantap, good luck. Lagi programming ya. Monggo sampai lanjut. Oke, Son. Jadi ini adalah Era Phone Hall bersama Soundbox dan Lightworks dengan menggunakan PA speaker Nexo dan Yamaha. Peace. Nah, sekarang saya masuk di tangga pertama untuk kita menuju ke area outdoor dari Java Jazz Festival 2026. Seperti apa keseruan persiapan H-1? Kita coba grebek dalam konten Beser Bedah Konser. Festivalnya gede banget. Tuh, di sini ada juga panggung-panggung kecil yang punya stage-stage gitu. Ada musik juga di sini, panggungnya Cardinal. Ya, Cardinal dia pakai Hooper nih. Speakernya Linear Hooper 2 biji dengan front fill, dan di setiap area ini dari Pros lalu ada Jarum Super dan banyak panggung-panggung yang lain ya. Nanti mereka juga setup sistem-sistem yang kecil tapi diatur secara bergantian supaya nggak tumpang tindih gitu ya. Yuk ikuti ya, seperti ini. Sampai besar begini, tak lupa mama. Java Jazz. Halo netizen se-Indonesia Raya. Nah, habis dari Mas Eko, kita langsung sama monitor engineer dari Tohpati tadi. Mas Lulut, perkenalkan dulu ke netizen se-Indonesia Raya. Saya Lulut Pamudi, saya monitor engineer untuk Tohpati di Java Jazz tahun 2026. Sepanjang Java Jazz ini pegang selain Bontot ada band lain lagi atau? Tahun ini hanya megang satu band doang. Kalau di luar itu biasanya handle band-band apa lagi? Saya host di engineer untuk Isyana Saraswati sih. Isyana juga. Iya, Isyana, terus ya biasanya Mas Bontot, di Adams, terus ada banyak yang lain juga. Sip, gitu ya. Kalau ini monitor engine dan Lulut, saya tanya Mayer Sound Panther, pasti nggak denger dia, karena arahnya ke audiens gitu. Tapi saya mau kupas tuntas, kita ngulik bagaimana dengan pendapat Mas Lulut tentang inventory baru dari DSS monitoring system yang semuanya udah action. What do you think dalam kerjaan monitor tadi? Tadi dibantu oleh in-house engineer-nya oleh Dimas. Jadi kerjanya cukup cepat, ringkas, semuanya terhandle dengan baik. Jadi saya cukup puas, nggak banyak ahai-ahai, jadi kerjanya enak. Lebih satset lah ya? Lebih satset. Nah, contoh kemarin tuh Wave to Earth dia kan bawa Wave sendiri, Wave LV1 klasik monitor gitu misalnya sama di depan. Biasanya Tohpati juga kadang bawa konsol sendiri atau equipment yang
bawa sendiri apa Kalau aja bawa biasanya? konsol sendiri saya biasanya sama Isyana. Oke. Kalau Isyana Biasanya apa? LV1. LV1 klasik atau yang Enggak yang lama, versi yang yang lama lama ya? ya. Jadi yang pakai model touchscreen ya? sendiri. Pakai touchscreen. Iya, biasanya itu. Apa keuntungannya dengan menggunakan Wave dan bawa sendiri gitu? Keuntungannya yang jelas pasti waktu ya. Lebih cepat, hemat tenaga, hemat waktu, ringkes. Jadi artis tuh nggak banyak buang tenaganya. Gitu. Kita juga pindah dari venue to venue itu enak, nggak perlu banyak adjustment yang krusial gitu. Ya. Jadi ya dengan minor-minor aja lah paling. Apalagi kalau tur-tur yang memang pindah kota, urut gitu, Ya. yang juga ya kalau ini. Waktu itu beli LV1 yang buat di sana ya karena ada tur mau dalam negeri maupun luar negeri waktu itu. Gitu. Jadi bawa LV1 cukup membantu. Ini yang menarik nih. Kenapa pilih LV1? Pertimbangannya apa? LV1 itu mindset studio pindah ke live, jadi saya nggak terlalu banyak adaptasi. Karena dulu juga banyak di studio. Ya, karena banyak di studio. Secara dunia digital saya udah mengenal lama gitu ya. Terus protokolnya nggak terlalu rumit menurut saya. Kan nggak ada, ya yang lain juga nggak rumit. Cuman ini karena waktu itu teknologinya baru, saya mau nyoba dan ternyata tidak serumit apa yang saya pikirkan. Kalau dibanding dengan yang klasik sudah pernah pakai juga? Klasik udah pernah. Kemarin sama Baku Cakar gitu. Pas dia pakai Baku Cakar pakai LV1 klasik. Ya nggak jauh beda, hanya beda lebih enak karena dia punya fader ya. Iya. Punya fader. Lebih langsung berasa gitu. Terus kalau mau record stereo juga langsung dia nggak harus patching ke komputer lain gitu karena dia udah langsung existing di situ kan di hostnya. By the way, boleh tolong di-spill dong dengan background studio itu sebelumnya lebih banyak handle di studio apa? Recording atau? Recording iya, editing iya, mixing juga iya. Karena dulu sering ikut sama Mas Eko. Oh, oke. Pantes lah. Geng-gengnya Mas Eko, Alam, Lulut ini udah biasa mixing-mixing bahkan dari rehearsal, latihan sampai urusan-urusan studio. Ya urusan digital saya udah nggak terlalu adaptasi ketika live mulai banyak dunia digital, saya nggak terlalu banyak adaptasi gitu aja. Pantes kalau milih Wave itu cengli banget. Kenapa? Saya pasti langsung jawab plugin-nya. Plugin. Nah, plugin apa yang biasa sering dipakai oleh seorang Lulut Pambudi? Kalau tergantung, kalau lagi di FOH itu ya master bass compression, terus harmonic, terus yang berbau terus sama yang berbau crossover lah. Kalau ketika kita efek-efek sering ya? Efek-efek banyak ya. Efek-efek lebih banyak pilihan. Pasti. Kadang-kadang pakai hardware juga, kadang-kadang third party-nya juga. Ada kan Wave ada suka akan kerja third party kalau ambil tertentu buat genre tertentu. Udah gitu. Sama kadang-kadang buat misalnya Wave tuh enak kalau misalnya dikala kita kerja ke daerah-daerah yang mohon maaf kalau daerah kurang proper konsul, konsul ada riders yang terutama speaker yang kurang proper lah gitu. Juga speakernya ya. Nah itu pluginnya membantu. Ya. Menutupi kekurangan. Iya, menutupi kekurangan, kurang lebih sih gitu. Itu kalau di FOH. Kalau di monitor yang lebih banyak dipakai apa? Nah, kan berbeda-beda selera ya. Nah, ukurnya paling dari situ aja, pakai plugin multiband gitu. Kalau buat vokal-vokal ada yang senang kenceng, tapi kan kadang-kadang earback responnya beda, earpiece-nya, jadi saya harus adjust frekuensi tertentu aja. Jadi plugin-plugin yang multiband itu sangat membantu biasanya. Nah, ini karena kita bicara di monitor engineering, itu yang saya mau tanya sekarang tentang IEM, in-ear monitoring. Itu juga sangat membantu sekali ya dengan si Wave juga ya. Membantu sekali. Ya, karena teknologi sekarang kayaknya apalagi udah bisa yang imersif yang baru yang udah bisa teknologi itu ya lebih leluasa lah. Karena setiap musisi itu kan berbeda selera, berbeda kupingnya juga responnya beda. Ya, IM-nya juga responnya beda-beda, beda merek ya. Jadi ada dengan adanya Wave itu membantu banget. Pernah pakai nggak yang klang segala gitu? Oh, kalau yang klang kalau di Jiko gitu, kalau di Jiko waktu itu pernah nyoba nggak? Pernah ketemu? Di XX1 waktu konser Roots sana ya. Ya. Tribute
Ya, Titi Puspa ya kalau nggak salah. Ya. Nah, itu buat sempat new experience lah ya. Nah, ya, tapi belum sempat nyoba buat kerjanya, ngulingnya, baru diperkenalkan produknya aja. Mantap, keren banget. Kira-kira tips and trick apa atau boleh tolong di-spill kisah-kisah atau sesuatu yang unik pernah terjadi di dunia monitoring world? Apa ya kalau monitoring world? Ya itu, paling unik adalah ketika musisi menurut saya udah request pakai in-ear monitor, tetap ada wages. Itu menurut aneh. Buat saya aneh sih. Ntar alasannya yang penting feel-nya juga. Ya, beli earpiece yang mahal, feel-nya dapat pasti. Kira-kira atau caranya ada juga tuh drum yang pakai di tempat duduknya gitu. Ya. Ada bass juga yang itu boleh lah. Gitu ya, kira-kira gitu. Ini lucu ya. Jadi ya memang kita we cannot make everybody happy, Iya. tapi kadang-kadang memang ada yang unik-unik dan menarik gitu. Iya, solusinya kadang-kadang nggak berupa teknis, kadang-kadang lebih ke komunikasi kalau seorang monitor engineer sih. Pendekatan dulu secara personal, baru kita ngomong teknis. Baru bisa nyambung. Hasil nyambung, bercandaan nyambung, baru tuh enak ngobrol. Closing statement seorang Lulut Pambudi, bagaimana dengan pendapat inventory baru dari DSS dengan Meyer Sound Panther, monitoring sistem konsol yang semuanya makin komplit menjadi sebuah alternatif di pro audio industri Indonesia kali ini? Semoga bisa menambah vocabulary musisi-musisi Indonesia secara audio ya, dengan great sistem gitu ya. Jadi teredukasi, jadi orang-orang bisa mengerti bahwa sound yang bagus itu begini. Mantap gitu. Top Markotop Lulut Pambudi, monitoring engineer Tohpati yang baru saja kelar FOH-nya sama Mas Eko dan menikmati Meyer Sound Panther dan semua new inventory dari DSS Down Sistem Suara. Mantap. Peace. Nah, sekarang saya ada di outdoor stage dari Energizing Indonesia Stage. Di sini menggunakan konsolnya CL5, ada 2 gitu ya. Kemudian di depan itu pakai Aero 12, 6 kiri 6 kanan. Karena ini stage outdoor ya, semoga nggak hujan, tapi yang pasti semua sudah diproper. Seperti apa panggungnya, yuk ikuti saya. Jadi semuanya dilakukan dengan proper ya, karena ini area outdoor. Ini penting sekali ya, jadi kabel track supaya kabel-kabel yang dilalukan dari FOH ke depan, baik itu snake cable, baik itu UTP atau mungkin fiber, semuanya aman gitu ya. Karena akan di area lalu lalang, crowd, bahkan festival, dan tanpa barikade di sini. Karena memang ini area space publik gitu ya, menggunakan Aero 12, 6 kiri 6 kanan, kemudian subnya ada 3 kiri 3 kanan, LX218. Front wheel juga semuanya das. Monitornya menggunakan Nexo PS15 karena Mas Don juga masih punya banyak banget yang PS15. Di sisi kanan kiri juga ada juga. Jadi ini untuk sisi kanan kiri supaya ngasih feel-nya ya. Pakai XTA dan selalu powernya menggunakan FP series. Ini yang FP 7000. FP 7000. Kalau yang di depan Aero 50, Aero 38, seri yang lebih tinggi yaitu FP 10000. Nexo-nya yang model lama itu kayak gini nih, keren banget ya. Ini masih PS15 gitu semuanya itu. Powernya juga sudah disesuaikan karena memang itu barang sudah lama sekali. Ini Energizing Indonesia. Terus ada apa lagi? Ada BCA Stage juga. Kemudian di sana teh botol sosro yang gede. Nah ini yang di belakang saya itu ada kalau nggak salah JBL Stage. Yuk kita lihat. Yeah, absolutely amazing. The best show ever. I've been to see people like Luther Vandross, the legends, the Kool and the Gangs, the Shalimars. Dave Koz, you took it to another level, man. Honestly, love you. I really respect you. I love you, man. You're amazing. We traveled from England, took us 2.5 days, no sleep, just to see this guy. We watched yesterday, day 2 of the Java Jazz Festival 2026. Amazing. We came again to see him, and now from today we fly off to Bali to enjoy the rest of the holiday. Nah, sekarang saya ada di stage-nya JBL nih, pakai VTX A12. Jadi 10 kiri, 10 kanan gitu ya. Jadi pakai line array, kemudian sub-nya. Ini seru. Dari tadi kita bicara tentang how to set up subwoofer di festival. Ini setup-nya rada berbeda karena dia
bikin banyak banget ini subnya si VTX nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi 18 sub, posisinya di center. Lalu gini ya, 1 depan ngadep belakang lagi, 1 jadi per 3 gitu. Per 3 di mana tengahnya ngadep ke belakang supaya mengarah ke kardioid. Sistemnya kira-kira seperti ini subnya, lihat nih. Nah, ini model subnya yang dipasang di tempat ini. Semuanya diberdirikan dan semuanya ini sistemnya si SRX ya, ini ya. Ini sistemnya tuh modelnya G28 VTX series 2x18. Jadi modelnya ngadep ke belakang per 3 gitu, 2 ngadep ke depan, 1 yang tengah ngadep ke belakang. Support by Daria, Andrew-nya pas lagi nggak ada, jadi kita belum sempat ngobrol. Kemudian lighting ini semua juga di-provide, disponsori sama IMS tentunya, disupport. Lalu di front wheel-nya ini juga sepertinya SRX juga yang kecil, 6,5, 2x6,5. Ya, beginilah suasananya. Sponsor-sponsor semoga akan semakin banyak korporasi-korporasi yang ikut mendukung, memajukan industri musik Indonesia. Ada Telkomsel, ada Teh Botol Sosro, BCA yang luar biasa mensupport. Tuh ya, sign up-nya, digital signage-nya gede banget. Java Jazz, Pro AVL, semuanya akan ada di sini. Semoga ini menjadi satu media wadah industri yang baru di industri pro audio dan music industri Indonesia. Enjoy bersama Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace. Halo Native Sound, kita udah selesai. Alhamdulillah Java Jazz 2026 lancar. Ini Hall Sosro Stage atau Hall 3A dengan debutnya Meyer Panther Series dengan LFC 2100 dan juga X40 front wheel beserta serangkaian equipment terbaru dari DSS. Ada juga PM Rivage, ada Axion wireless, ada EDPSM, dan banyak lagi. Impresinya terutama untuk Meyer Panther, jujur ketika kita pertama mau deploy di sini, kita khawatir terhadap refleksi atau pantulan gedung, karena ini semuanya konkret ya, bisa dilihat bawahnya semen, atasnya mungkin material apa ya saya nggak tahu, mungkin seperti besi, tembok. Tapi ternyata dengan Meyer Panther refleksinya minimal sekali. Saya juga kaget, ada engineer beberapa band yang mengatakan yang sama, bukannya di sini gaung banget ya, tapi ternyata nggak segitunya. Karakter dari Panther yang saya suka dari impresinya adalah speaker ini bisa bunyinya bisa soft, bunyinya juga bisa punchy atau full of transient. Jadi speaker yang versatile gitu, bisa dipakai di segala jenis musik. Ada yang soft jazznya enak, ada yang musiknya berisik tapi enak juga gitu. Jadi overall saya sangat impress, dan mudah-mudahan ini start atau beginning of something yang really big ya beberapa tahun ke depan. Dan impresi saya terakhir mungkin bukan impresi ya, lebih ke jadinya kepikiran banget, mudah-mudahan ada kesempatan selanjutnya untuk dengar Panther di outdoor gitu. Oke, thank you Native Sound, thank you juga teman-teman yang udah datang ke Sosro Stage atau Java Jazz, yang udah nyapa-nyapa. See you again another time. Thank you, bye. Oke, sekarang saya ada di hall-nya Cohesion. Ini kebetulan kemarin pas lagi launching saya juga datang. Tipenya ada CO12, 14 kiri, 14 kanan. Lalu subnya itu tipenya CP18, jadi subnya 2x18. Terus disusun semuanya di depan, kira-kira ada 16. Jadi posisinya center gitu ya, dibikin gradient gitu. Nah, Native Sound Indonesia Raya itu ada formatnya berbeda ya, karena di sini kita formatnya melebar. Kalau yang di Hall 3A formatnya memanjang, jadi arahnya berbeda, sehingga kalau di sini menggunakan outfill. Nah, outfill-nya itu di paling kanan dan paling kiri itu menggunakan speaker yang sama CO12, tapi cuma 8 kiri 8 kanan, karena wingnya kan cuma untuk mengisi kekosongan sedikit gitu ya. Keren banget sistemnya. Lalu monitornya
juga pakai sistemnya sama. Mixernya menggunakan 3 mixer, ada Digico SD10, lalu tadi saya lihat ada PM3 dan juga CL5 gitu ya. Kebetulan karena mereka lagi mempersiapkan stage jadi belum bisa lihat gitu ya. Subnya ada di sana, kemudian monitor juga semuanya menggunakan Clair Brothers. So, ikuti grebek Pak Lurah Promedia di Java Jazz Festival 2026. Cus! Promedia, we serve you better.